Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di OLC yang pertama tahun 2004, online literatur kelas ya. Topik kali ini yaitu adalah standar penulisan karya tulis ilmiah. Standar penulisan karya tulis ilmiah ini nanti ada dua skema. Yang ini OLC untuk dosen, nanti ada lagi OLC yang untuk mahasiswa. Bisa lihat layar sudah? Saya lihat, saya. Oke, saya skip aja. Pertama adalah intro dulu ya. Jadi saya rasa nanti tidak perlu terlalu mendetail hal-hal yang dasar ya. Nanti kita fokus pada apa yang sekiranya diperlukan agar bisa melakukan proses penulisan karya tulis ilmiah secara cepat. Yang pertama, yang namanya pembuatan artikel ilmiah itu kuncinya terletak pada referensi. Maka kalau kita sudah memiliki referensi yang cukup atau koleksi referensi yang cukup sesuai dengan topik kita atau minat kita atau bidang kita, itu membuat karya tulis ilmiah itu menjadi lebih mudah. Ya, maka biasakan Anda ketika fokus pada topik tertentu, misalkan membuat disertasi atau tesis, kumpulkan sebanyak mungkin literatur, save di reference manager, buat folder ya. Di Zotero itu dia bikin folder-folder khusus sesuai dengan kebutuhannya. Di Zotero seperti yang saya lakukan itu, saya membuat folder khusus untuk topik. Kemudian ada juga folder khusus untuk per bab ya, bab 1 referensi ini. Ada juga folder khusus untuk kegiatan tertentu ya. Jadi ketika kita mau menuju pada topik tertentu, kita sudah punya koleksinya, koleksi-koleksi yang terbaru. Nah, cara mencari koleksi yang tepat, nah itu pentingnya kita sekarang mempelajari literatur review ya. Itu nanti lain soal lagi. Tapi pada poinnya sekarang adalah Anda harus kuat di referensi ya. Semakin kuat Anda di referensi, maka semakin cepat nantinya Anda akan bisa membuat suatu artikel ilmiah. Ketika kita mau submit, itu sederhananya itu kalau 4 hal ini lolos, itu sebetulnya sudah satu kaki berada di jurnal itu atau accepted ya. Yang paling urgent itu adalah scoop. Yang paling urgent itu adalah scoop. Kenapa scoop paling urgent? Karena sebetulnya nggak ada jurnal ilmiah itu yang dia nggak butuh artikel ilmiah. Itu ya. Tidak ada jurnal ilmiah itu yang dia nggak butuh artikel ilmiah. Semua itu pasti, jurnal ilmiah itu pasti butuh artikel ilmiah. Para editor itu mereka butuh artikel ilmiah. Namun ketika dia berada pada tahap-tahap tertentu, mereka akan semakin selektif. Jurnal yang baru aja buka, pasti mereka nggak akan terlalu selektif. Jurnal yang kemudian sudah naik level terakreditasi, dia kemudian lebih selektif agar bisa naik level lagi ke Sinta 2. Jurnal yang sudah Sinta 2 akan lebih selektif lagi agar dia bisa terindeks Scopus. Jurnal yang terindeks Scopus ingin lebih selektif lagi agar dia nanti bisa naik terus impact factor-nya. Tapi ketika mereka menerima artikel, hal yang paling mereka pertama cek adalah scope. Ya. Semakin
tulisan Anda itu skopnya itu dia spesifik, ya, maka Anda perlu mencari jurnal yang memiliki spesifik skop yang bisa menampung artikel Anda. Jangan mengambil topik yang besarnya untuk jurnalnya. Misal topik Anda kaitannya tentang misalkan ekonomi syariah. Nah, Anda membahas masalah microfinance pada ekonomi syariah. Dari microfinance-nya Anda lebih fokus pada pinjaman yang sifatnya syariah. Nah, berarti kalau Anda mau ingin mudah terbit di suatu jurnal, Anda cari jurnal yang spesifik hanya membahas pinjaman syariah. Itu saya yakin meskipun tulisan Anda itu dalam hal menurut Anda itu novelty-nya atau bahasanya belum tentu bagus, tapi pasti akan dipertimbangkan untuk masuk. Karena mereka akan kesulitan nyari artikel ilmiah yang spesifik pinjaman syariah. Yang microfinance pasti banyak, tapi yang spesifik pinjaman syariah mereka kesulitan. Karena kunci awalnya tadi setiap editor ilmiah itu pasti dia butuh artikel ilmiah. Cuman bagaimana strateginya kita mencari jurnal yang menyebabkan para editor itu butuh artikel kita. Nah, karena artikel kita katakanlah novelty-nya tidak terlalu baru atau cara pengulasannya belum terlalu tajam atau metodenya juga belum terlalu sophisticated atau terlalu wah begitu. Nah, kita bisa meningkatkan atau menunjukkan kelebihan kita dengan scope tadi. Semakin scope-nya tadi itu spesifik, maka scope tadi itulah yang menjadi kelebihan kita. Ya, cari jurnal yang spesifik hanya di pinjaman finance itu kalau begitu. Oh, nggak ada yang spesifik itu, nah, maka kita naikkan levelnya ke atas lagi ke micro finance. Apalagi cari yang microfinance syariah, hanya membahas microfinance syariah. Microfinance. Ya, jadi cara pencarian jurnalnya seperti itu. Maka dia semakin dia skupnya semakin spesifik, kemungkinan nanti Anda keterima di jurnal yang skupnya spesifik tadi itu semakin bagus. Makanya kemampuan untuk mengetahui sebetulnya artikel kita itu membahas apa, itu sebetulnya kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap akademisi. Ya, karena akhirnya dia tahu sebetulnya kelebihan artikel saya ini di mananya. Nah, itu yang nanti kita cari di jurnal. Jadi bukan masalah sebetulnya bahasa, masalah kemudian metodologi dan sebagainya, enggak. Tapi lebih kepada bagaimana menunjukkan kelebihan dari artikel kita. Ya, kalau kelebihan kita memang spesifik di scope itu, ya cari jurnal yang spesifik di scope itu. Ya, itu sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh akademisi atau peneliti yang mau menerbitkan ke jurnal ilmiah. Karena kembali lagi setiap jurnal ilmiah itu setiap editor pasti butuh artikel ilmiah itu. Ya, jangan masuk submit ke jurnal yang terlalu luas skupnya, ya, karena nanti kompetisinya semakin berat. Apalagi yang jurnal multidisiplin, ya, nah itu beda lagi kebutuhannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah ketika menulis karya tulis ilmiah atau membuat karya tulis ilmiah itu 4 hal ini yang saya rasa dia menonjol yang perlu dipahami atau dimiliki oleh setiap dosen atau peneliti ya atau akademisi yang mau membuat karya tulis ilmiah. Plain English itu yang selalu muncul, ya. Academic writing itu equalnya itu sama dengan plain English atau bahasa Inggris yang sederhana, sesimpel mungkin. Makanya ada di Merriam-Webster itu ada tulisan dia kalau hard to read itu dia lebih dari 12 kata. Kalau easy to read berarti 8 sampai sekian kata. Nah, maka bahasa sesimpel mungkin ya, kohesif itu dia yang
inginkan kalau Anda mau membuat tulisan yang menarik bagi editor. Sesimpel mungkin, sejelas mungkin. Karena kejelasan dalam komunikasi itu yang diperlukan, ya. Nggak perlu bertele-tele, tapi ada kejelasan dalam komunikasi. Koren, sistematis, ya. Ada koherensi dalam berargumen. Argumentasinya itu harus sistematis. Citasi itu setidaknya sudah nggak ada lagi ibit seperti itu. Karena kalau ada memakai ibit atau memakai yang namanya lanjutan dari sitasi lanjutan dari awalnya yang kita mensitasi itu di halaman 1, kemudian kita mensitasi lagi di halaman 4 gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya wawasan Anda itu hanya berkutat terlalu sempit pada satu referensi sekaligus alur berpikir yang bisa saja kurang sistematis. Karena hanya berkutat pada pemikiran itu saja. Makanya diminta lebih baik referensi itu mengalir, ya. Referensi itu dia nggak diulangi lagi. Anda harus mencari sumber lain, Anda harus mencari referensi lain untuk mendukung statement Anda, ya, agar menunjukkan luasnya dari wawasan kita dalam menulis tadi, menunjukkan dalamnya kepakaran kita, ya, ekspertis kita. Koren itu sama kohesif itu dua hal yang wajib ada ketika menulis artikel ini. Jelas dan sistematis. Koren dan kohesif. Argumen berbasis bukti pasti, ya. Kola itu ya, kalau kita menghafalkan hadis itu, kalau kebudaya untuk berbasis pada bukti itu adalah budaya di agama Islam. Maka itu sudah seyogianya kita, ya, apalagi yang Muslim itu ketika menyatakan sesuatu itu berbasis pada suatu bukti, berbasis pada suatu data, berbasis pada suatu fakta atau sumber-sumber lain yang otoritatif. Dan Anda harus bisa membuktikan keandalan dari data, fakta, dan sumber tadi. Makanya kalau menyajikan pastinya jadi dari jurnal ilmiah, yang jurnal ilmiahnya itu betul-betul menunjukkan keandalan argumentasi dari mereka yang menulis. Makanya nggak boleh mengambil seperti yang dikatakan A dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh B. Nah, ini nggak boleh. Karena berarti Anda nggak mengambil langsung dari apa yang dikatakan oleh A. Di mana lokasi A tadi menyatakan, ya itu yang Anda harus kejar. Anda cek lokasi aslinya apakah A ini benar mengatakan hal yang seperti itu. Ya. Riwayat itu memang ada dasarnya, tapi kalau dalam hal kita mengutip, dalam hal kita mensitasi, kita usahakan tidak menggunakan proses riwayat seperti itu, tapi langsung mengambil pada sitasi awalnya. Karena itu nanti terkait dengan bukti, data, fakta, sumber yang teruji keandalannya. Ya, maka sitasi itu upayakan bukan sitasi dari yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Blog itu bisa dipakai asalkan blognya adalah blog dari orang-orang yang sifatnya otoritatif. Misalkan blog memang yang sudah diverifikasi ditulis oleh Presiden Indonesia. Blog yang sudah diverifikasi ditulis oleh seorang pakar profesor yang sudah diakui keandalannya. Ya, itu bisa dikatakan sebagai sumber yang otoritatif. Tapi kalau blog yang ditulis oleh orang-orang yang belum diverifikasi, belum diuji apakah beliaunya memiliki kepakaran di bidang itu, ya kita nggak bisa menjadikannya sebagai citasi. Ya. Dan yang terakhir adalah bahasa profesional, akademik. Hindari bahasa sehari-hari informal dan emosional. Emosional itu seperti Anda menyajikan suatu pernyataan yang tendensius, mengarahkan pada opini tertentu, menggiring opini tertentu. Ya,
Karena kalau Anda menulis hal seperti itu dalam suatu karya tulis ilmiah, menggiring seolah-olah, misalkan Anda menulis tentang cryptocurrency, Anda menggiring tendensius mengatakan seolah-olah itu hal yang buruk, padahal dalam referensinya belum ada Anda menyajikan referensi itu. Belum ada data-data yang menunjukkan hal itu. Maka itu hanya berbasis pada emosional saja. Dan itu nggak bisa masuk dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah. Anda bisa memasukkan itu mungkin dalam tulisan koran, opini, ya. Tapi dalam membuat karya tulis ilmiah, hindari hal-hal yang sifat tendensius. Semua harus bersifat objektif. Ya. Apa persiapan yang dilakukan? Yang paling sulit pertama itu adalah mendapatkan topik. Ya, Anda mau memulai sesuatu pasti mendapatkan topik. Topik itu kalau penulis itu mendapatkan dari 3 hal. Fenomena, momentum, sama peristiwa. Fenomena itu merupakan suatu hal baru yang sebelumnya belum pernah ada, atau sebelumnya Anda belum pernah mendengar hal itu, ya, atau sebelumnya memang kejadian itu baru muncul karena adanya misal teknologi, ya, misalkan kayak live TikTok. Nah, contohnya lagi seperti kayak apa, COD, cash on delivery, ya, itu fenomena, ya, karena sebelumnya nggak ada, kemudian ada. Nah, dibawa oleh teknologi itu bisa dikatakan ini fenomena. Maka fenomena itu merupakan hal-hal yang baru yang memang sebelumnya dia belum ada, ya. Momentum ini suatu bentuk peristiwa yang berulang, ya. Momentum itu peristiwa yang berulang atau suatu bentuk kegiatan yang berulang, ya. Itu namanya momentum. Seperti kayak Idul Fitri, hari besar keagamaan, yang bisa sudah kita tahu akan ada tiap tahun, ya, atau beberapa tahun sekali, ya, seperti kayak pemilu, pilkada, pileg, itu adalah momentum. Dan yang terakhir adalah peristiwa. Peristiwa ini dia suatu hal yang sebelum-sebelumnya pernah ada, tapi kita nggak pernah bisa memperkirakan kapan terjadinya, ya. Ya, contohnya ada kecelakaan kereta api, ya, kemudian ada kecelakaan mobil, ada peristiwa gempa bumi, itu juga termasuk itu. Karena belum bisa diperkirakan secara pasti kapan terjadinya, ya. Itu juga termasuk peristiwa. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita ambil topik untuk sebagai topik. Ya, kalau di bidang itu bidang hukum, ya. Kalau bidang yang lain ya misal kayak yang pendidikan, ya bisa sekarang fenomenanya apa di bidang pendidikan. Kemudian momentum, sekarang momentumnya apa di bidang pendidikan yang berulang-ulang tadi itu, kegiatan yang berulang-ulang. Atau peristiwa apa sekarang yang terjadi di bidang pendidikan, ya. Munculnya kurikulum baru. Nah, itu dia bisa dikatakan suatu bentuk eh, fenomena kalau melihat saya, karena dia menyesuaikan dengan suatu hal yang baru, ya. Fenomena dari munculnya kurikulum X, nah, atau MBKM. Nah, itu dia fenomena. Memastikan rumusan masalah. Research problem atau rumusan masalah ini berbeda dengan research question, ya. Itu 2 hal yang berbeda, ya. Misal kalau dalam saya bidang hukum muncul fenomena adalah transaksi pada ekosistem blockchain. Kemudian rumusan masalahnya apa? Apa problemnya? Maka ketika saya melihat problem itu, saya kembalikan pada basicnya. Basicnya apa? Basicnya adalah transaksi. Nah, kenapa kok saya mengembalikan pada basicnya? Karena fenomena itu adalah suatu hal yang baru. Suatu hal yang baru itu pasti dia menggantikan yang lama. Karena sebelumnya itu pasti sudah ada, tapi dia berbeda konsepnya. Nah, sekarang saya melihat rumusan masalahnya, apa komparasinya, bagaimana perbandingannya, apa hal yang baru tadi, dan bagaimana dampaknya pada hukum yang ada. Itu research problem namanya. Ya. Baru kemudian jika kita sudah ketemu research problemnya, kita rumuskan pertanyaan penelitiannya yang mungkin aja bisa lebih dari satu pertanyaan research question-nya. RQ-nya itu bisa aja lebih dari satu.
RQ-nya itu bisa kita jabarkan menjadi lebih detail. Misalkan apa saja kemungkinan tindak pidana yang bisa terjadi dalam transaksi dalam ekosistem blockchain. Satu. Kemudian dua, bagaimana cara penegakan hukum jika terjadi tindak pidana pada transaksi pada ekosistem blockchain. Nah, itu research problemnya adalah apa dampak transaksi pada ekosistem blockchain terhadap ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Itu research problemnya. Ya, baru saya terjemahkan menjadi beberapa pertanyaan untuk research question. Baru kemudian Anda perlu untuk melihat apakah dari literatur review yang kita lakukan itu sudah terjawab pertanyaan tadi. Jadi sekarang ini kan dimudahkan dengan teknologi ya, dengan adanya Skyspace, dengan adanya Perplexity, dengan adanya konsensus.app, dengan adanya yang namanya Elicit, kemudian ada yang namanya ChatGPT. Nah, Anda tinggal menanyakan aja pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengelaborasikan, untuk brainstorming, apakah pertanyaan itu sudah terjawab berbasis pada literatur-literatur terkini. Kalau pertanyaan itu sudah terjawab, berarti itu bukan suatu hal yang baru yang Anda tanyakan itu, karena sudah ada jawabannya. Tapi kalau itu belum terjawab, maka itu yang namanya celah penelitian atau research gap. Udah terjawab, tapi kok merasa ada yang janggal, ada yang kurang. Nah, itu yang namanya research gap. Jika research gap ini udah ketemu, nah di sini Anda perlu menjelaskan apa bedanya dengan jawaban dari penelitian lain. Kenapa kok menurut Anda penelitian lain belum bisa menjawab apa yang Anda tanyakan tadi? Ini yang namakan sebagai novelty atau kebaruan. Baru kita menentukan metodenya untuk menjawab rumusan masalah. Itulah kenapa kita bisa aja membuat suatu artikel ilmiah berbasis pada penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan topik yang sama. Karena kita setelah membaca penelitian orang tersebut, kita merasa orang ini belum menjawab pertanyaan itu. Nah, kita dengan metode yang berbeda, kita mencoba menjawab. Jatuhlah kemudian Anda bisa membuat suatu artikel ilmiah yang baru yang memiliki novelty. Karena Anda melengkapi dari apa yang sudah dijawab oleh artikel ilmiah sebelumnya. Itulah kenapa argumentasi tidak bisa menemukan topik penelitian itu kurang relevan untuk saat ini, karena dengan banyaknya cara untuk mendapatkan informasi atau cara untuk membandingkan antara hasil riset kita yang lama dengan orang-orang yang sudah meneliti saat ini, dan kemudian kita mencari hal yang baru tadi. Ya, Anda bisa mencoba apa yang saya sebutkan tadi seperti konsensus app, Elicit, dan seterusnya. Ya, ini workflow-nya seperti ini jadinya ya. Setelah dapat topik dari fenomena momentum, memastikan rumusan masalah, menentukan pertanyaan penelitian atau research question, mengumpulkan menelaah referensi, cek penelitian sebelumnya, sudah ada jawaban, jika sudah tidak ada research gap, kemudian jika belum ada maka dia perlu diidentifikasi research gap. Jika ada, tentukan metode penelitian. Ya. Kalau nggak ada research gap, Anda perlu menentukan metode penelitian untuk apa? Untuk mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari POV yang berbeda. Itu juga dimungkinkan. Ya. Ini sudah terjawab, tapi ternyata coba saya lihat dengan metode yang lain. Apakah nanti hasilnya sama? Nah, itu sama seperti itu logika. Apa tools yang disiapkan? Yang jelas yang pertama adalah Zotero. Karena saya nggak pakai Mendeley, pakainya Zotero karena lebih enteng dan lebih mudah. Zotero itu yang perlu disiapkan sama Zotero Web Plugin. Kenapa kok pakai Zotero Web Plugin? Karena sewaktu kita membaca, kita langsung bisa nge-save referensinya. Contoh misalkan seperti ini. Misalkan saya mau mencari di Science Direct. Ini ada artikel seperti ini.
Karena saya sudah pakai Zotero plugin, saya tinggal aktifkan, nyalakan Zotero saya, dan kemudian saya klik yang ada di pojok pluginnya untuk di-save ke Zotero. Nah, ini folder khusus risetmu. Nah, ini langsung ke save. Sudah ke save metadatanya sekaligus sama PDF-nya. Kalau PDF-nya dia bisa diakses di sini. Dan ini bisa dilakukan untuk banyak platform selain dari Science Direct. Ya, bisa juga website, bisa juga OJS, itu tinggal diklik aja, nge-save, nanti tinggal diperbaiki referensinya. Maka mengumpulkan referensi menjadi lebih cepat. Ya, karena kita tinggal seperti ini. Apalagi sekarang kan sudah ada Berli seperti ini, kita tinggal minta dia eksekutif summary-nya dari artikel ini, dan langsung kita lihat ini menjawab pertanyaan kita atau enggak. Ya. Kemudian ada pakai academic database. Ya, ini kalau ini saya rasa semuanya udah tahu, jadi nggak perlu saya demokan ya. Bisa pakai lens.org, Google Scholar, Google Book, WATD, sama LibGen. Kalau WATD ini untuk mencari referensi yang dia tidak diterbitkan. Ya, contohnya seperti skripsi, tesis, disertasi, itu bisa dicari di watd.org. Kalau LibGen ini untuk buku-buku, Google Book ini juga buku. Ada juga yang DOAB itu juga buku. Putusan ini ada putusan Mahkamah Agung ya, itu hukum, kemudian yang lain juga saya kira juga membutuhkan ya untuk putusan-putusan Mahkamah Agung ini. Peraturan ini juga yang lain juga membutuhkan, ada peraturan.go.id. Lokasinya itu ngambilnya dari yang sumbernya langsung, jangan mengambil dari yang ada di Google, tapi mengambil dari sumbernya langsung, yaitu peraturan.go.id. Konvensi juga sama, ambil dari sumbernya langsung, misal itu dikeluarkan oleh WTO ya masuk ke webnya WTO, dan itu PBB yang masuk ke webnya PBB. Baru Anda lakukan literatur review seperti ini kalau misalkan Anda bingung mau mensortir referensi. Ya, contoh yang pertama, literatur review bisa dilakukan itu dengan Perplexity tapi di filter yang akademik. Ya, misal seperti ini ya, Perplexity tapi di filter yang akademik. Ini versi quick aja, quick dalam artian kita perlu ngelihat secara cepat aja ini kira-kira topiknya udah banyak yang bahas apa enggak. Fokusnya kita ganti ke akademik, kemudian kita pastikan di sini masukkan sesuai dengan research question kita tadi. Potentially crime. Oh, iya. Nah, di sini kita nggak butuh ininya atasnya, karena kadang-kala dia ini nulisnya ngawur ya. Jadi kita nggak butuh atasnya ini. Ini kita butuhnya itu hanya referensinya aja, ngecek referensinya itu dia apa. Ini kayaknya referensinya ini 11. Dia harusnya ada si referensinya ini kalau yang. Oh, ini harus login ya. Oh, dia nggak muncul referensinya sekarang ini. Berarti kalau Perplexity sudah nggak muncul referensinya, lebih baik kita pakai yang lain, pakai ini. Nanti coba dicek lagi Perplexity, dicoba. Harusnya muncul referensinya dia. Nah, kalau yang ini dia pasti muncul referensinya karena dia konsensus ya. Nah, ini kan dia ada muncul ya, muncul paper-paper yang dia dimungkinkan bisa menunjukkan apa yang menjadi pertanyaan tadi. Nah, paper-paper ini bisa kita jadikan referensi-referensi karena terkait dengan pertanyaan penelitian kita. Cuman kita perlu melihat apakah referensi ini sudah menjawab pertanyaan kita. Kalau belum menjawab kan berarti itu ada research gap di situ ya, dan berarti kita bisa menggunakannya untuk penelitian kita.
Yang dari sini ini langsung kita klik cheat gini juga bisa, langsung kita download ke BibTeX ya. Atau kita klik ke lokasi asalnya dengan pakai Zotero seperti ini ya. Itu bisa kita langsung mengarah ke lokasi asalnya. Misal ke full text-nya langsung, baru ke full text-nya baru kita klik yang dari Zotero-nya tadi. Nah, ini dia akan masuk ya. Jadi mendapatkan referensinya menjadi lebih cepat. Ya, pastikan kemudian kita memahami betul apa yang bisa kita ambil dari sini. Anda bisa memanfaatkan tools-tools yang sekarang ada banyak. Di perpustakaan disediakan ChatGPT Plus, jadi filenya ini bisa Anda download, kemudian Anda upload di ChatGPT Plus itu, dan minta dia untuk summarize dari paper ini atau meminta dia memunculkan highlight dari paper ini. Nah, itu lebih bagus daripada Anda langsung bertanya pada ChatGPT. Karena ChatGPT-nya itu akhirnya menjawab tadi itu berbasis pada suatu bukti. Yang itu yang diperlukan ketika menulis suatu bentuk karya tulis ilmiah. Ya, jadi kumpulkan aja papernya dulu. Karena itu yang penting. Kemudian setelah kita melakukan literatur review, kita lakukan visualisasi. Lah, visualisasi ini bisa pakai Mermaid Chat via GPT yang sudah kita bahas saat kita membahas penggunaan AI untuk penulisan karya tulis ilmiah itu ya, untuk memvisualisasikan itu bisa pakai GPT, pakai Mermaid Chat atau pakai AI diagram. Kemudian kita perbaikan bahasa pakai Quillbot. Quillbot itu sebetulnya penggunaannya itu yang lebih bagus itu sebagai perbaikan bahasa. Kita translate pakai Google Translate, misalkan dari bahasa Indonesia, kita translate pakai bahasa Inggris pakai Google Translate, nggak ada masalah. Tapi saran saya Anda pakainya DeepL, ya DeepL, baru dari DeepL bawa ke Quillbot. Nah, dari situ nanti dia akan melakukan parafrase yang dengan bahasa yang lebih bagus, ya. Jadi nggak ada istilahnya lagi grammarnya keliru atau tata bahasanya keliru karena langsung dibenerin sama si Quillbot tata bahasanya tadi. Jadi nggak perlu pakai Grammarly atau apa gitu. Sebenarnya pakai Quillbot tadi sudah cukup untuk memperbaiki bahasa Anda tadi yang hasil translatean manual dari Google Translate ataupun DeepL. Ya. Untuk olah data juga bisa menggunakan GPT, kita tinggal ngupload aja Excel-nya ya sebagaimana pernah kita bahas di workshop OLC AI, kita langsung bisa menganalisis data itu dengan menggunakan GPT ya, atau bisa juga pakai platform-platform mainstream seperti NVivo, Atlas dan seterusnya. Kemudian berdasar pada COP dan CSE pada poinnya etika penulisan ilmiah itu dia fokusnya itu pada transparan dan jujur serta bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena itu ada kaitannya dengan yang tadi. Kaitannya dengan data atau bukti yang valid. Maka etika penulisan ilmiah itu fokusnya sebetulnya hanya ke 3 hal tadi. Contoh misalkan, Anda tidak jujur mengakui bahwa Anda menggunakan ChatGPT, menggunakan AI untuk menulis tadi. Maka itu sudah meruntuhkan yang namanya honest tadi, kejujuran. Tapi kalau Anda mengakui itu boleh. Ya, karena di policy-nya publisher-publisher besar, mulai dari Elsevier, Wiley, Talon Francis, bahkan di Universitas Indonesia, sudah mengeluarkan tata cara bagaimana menggunakan artificial intelligence. Dalam artian menggunakannya itu boleh, tapi harus dengan aspek kejujuran, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena itu sama halnya Anda menggunakan Google Translate, Anda menggunakan Quillbot, Anda menggunakan mesin yang bisa untuk membantu Anda menulis referensi. Sama seperti itu. Di mana penanggung jawabnya yang responsibel, yang terakhir itu orang yang bertanggung jawab adalah orang yang subjek hukumnya, yaitu Anda yang tertulis sebagai penulis. Maka itu boleh. Ya. Di Elsevier contohnya, Anda boleh pakai AI, tapi Anda harus membuat declaration. Kenapa Anda pakai
memakai AI-nya di sebelah mana untuk kepentingan apa? Oh, saya memakai AI untuk memperbaiki bahasa, tata bahasa saya. Oke. Oh, saya memakai AI untuk membantu menyambungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Oke. Nah, menjadi tidak oke kalau saya memakai AI untuk membantu meng-create semua artikel saya. Nah, itu menjadi nggak oke, ya. Berarti menjadi pertanyaan bukan masalah Anda dibuatkan AI, tapi masalahnya Anda sendiri nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis sama AI tadi. Nah, itu menjadi masalah. Karena kan tadi bisa dipertanggungjawabkannya itu menjadi nggak ada. Ya. Jadi etika penulisan ilmiah itu yang perlu kita perhatikan itu. Copyright assignment dan permission ini juga perlu, khususnya pada gambar. Kita jangan seenaknya mengambil gambar pada internet atau gambar pada artikel ilmiah. Kita harus melihat dari lisensinya. Kalau lisensinya itu adalah NCSA, maka Anda nggak boleh menggunakan apapun konten yang ada di artikel itu ataupun gambar itu untuk kebutuhan komersil. Contohnya untuk buku yang dijual. Contohnya untuk disubmit ke jurnal dan jurnalnya itu close access. Kalau orang mau membuka harus bayar. Nah, Anda mensitasi dari artikel yang open access dengan lisensi non komersial. Berarti Anda menyalahi lisensinya. Ya, maka harus diperhatikan lisensi dari artikel tersebut. Apakah lisensinya itu membolehkan atau tidak. Lisensi yang paling aman itu kalau artikelnya itu lisensinya CC BY atau CC BY. Kalau lisensinya CC BY atau CC BY, Anda mau menggunakan apapun dari apa yang ditulis oleh orang tersebut, boleh. Ya, mau gambarnya model gimana pun boleh. Yang kedua yang perhatikan dari copyright ini adalah masalah foto yang menunjukkan wajah seseorang. Biasakan kalau foto itu dia wajahnya lebih baik tidak ada wajahnya atau Anda foto dari belakang. Ya, yang tidak menunjukkan orang ini bisa diidentifikasi siapa. Kalau sampai menunjukkan wajah seorang atau bisa menunjukkan identitas ini orang ini siapa, Anda perlu izin pada orang tersebut untuk minta perizinannya memunculkan wajahnya di artikel Anda. Karena ini terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta pasal 12 tahun 2014 pasal 12 bahwa setiap potret dari seseorang meskipun Anda yang memotret tapi kalau mau menyebarluaskan potret itu maka Anda harus izin yang bersangkutan. Ya, ini terkait dengan pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta. Dan ini juga sama dengan semua penerbit di luar sana. Kalau sampai muncul wajahnya, entah itu anak-anak, orang dewasa, harus ada statement izin dari yang bersangkutan. Makanya lebih baik nggak ada wajahnya. Ya, yang pengelola jurnal juga diperhatikan kalau misalkan ada artikel yang diterima menunjukkan wajah seorang. Submit ke banyak jurnal. Nah, itu juga nggak boleh multiple submission. Ya, itu submit pada hanya satu jurnal saja. Baru kemudian nanti kalau di reject beralih ke jurnal yang lain. Penulis bagaimana? Kalau Anda mau submit ke jurnal yang bereputasi, misalnya satu Visual, Elsevier, Taylor Francis begitu, Anda mau cepat direspon, Anda harus taruh co-author yang memiliki hak indeks tinggi atau yang memang orang yang terkenal kredibel di bidang itu, khusus di bidang itu. Ya, contohnya kayak saya di membahas hukum pada blockchain, maka saya perlu mencari siapa sekarang saat ini di dunia ini orang yang influen terhadap hukum blockchain. Nah, saya perlu menjadikan beliaunya menjadi co-author, maka paper saya submit kemanapun pasti akan diperhatikan dengan serius, lebih cepat prosesnya. Ya, karena co-author ini posisinya itu penting sekali. Ya, makanya networking itu dia penting. Author itu, editor itu ngelihat siapa yang menulis selain pada ngelihat tulisannya itu apa. Itu meskipun katanya nggak subjektif, tapi tetap aja hal itu pasti ada. Karena kualitas paper itu bisa dilihat dari dua hal. Tidak hanya dari artikelnya saja, tapi dari siapa yang menulis. Meskipun tulisannya biasa, tapi yang menulis orang yang berpengaruh di bidang itu bisa menjadikan paper itu impact-nya tinggi.
maka mendatangkan banyak citasi pada jurnal tersebut. Ya, jadi menggandeng ke autor yang senior, khususnya yang influen di bidang itu penting. Ya. Kemudian masalah kontribusi nanti Anda bisa cek karena kita sudah sering bahas ini juga di SK Rektor Pedoman penulisan artikel juga sudah ada terkait dengan kontribusi penulis ini. Nah, kemudian kita langsung next ke acknowledgement. Acknowledgement itu ditujukan untuk funding biasanya, tapi sekarang sudah ada funding tersendiri. Sekarang kita tujukan pada seseorang yang atau lembaga yang berperan, tapi dia tidak bisa kita masukkan sebagai penulis karena kontribusinya kurang cukup, ya, atau kurang. Lanjut ke referensi. Jurnal itu 15, tapi 15 itu kalau Anda mau ke jurnal yang bereputasi tadi, ya, apalagi jurnal singkat 15 itu juga sekarang agak kurang ya, paling enggak 25, ya 25, 20. Dan Anda fokuskan pada artikel ilmiah. Artikel ilmiah juga artikel ilmiah, jangan pada jurnal-jurnal yang asal jurnal. Anda harus bisa memastikan bahwa memang statement itu muncul dari penulis, ya. Karena banyak jurnal itu yang memang tadi itu artikel ilmiahnya itu hanya sebatas kumpulan pernyataan dari banyak penulis. Pendapatnya dia sendiri nggak ada di situ. Nah, itu nggak bisa sebetulnya kita jadikan sebagai rujukan. Karena kita mau mengutip apa dari tulisan itu. Masa mengutip pendapat A dalam tulisan B? Kan nggak boleh tadi kan ya. Nah, kita mengutipnya itu tentunya harus dari apa yang dikatakan oleh si B tadi, bukan apa oleh yang dikatakan oleh si A. Maka Anda harus pastikan apa yang Anda kutip dari sumber tadi itu, ya memang itu pernyataannya, statementnya B, bukan statementnya A yang kemudian dikutip oleh B. Itu nggak boleh ya. Dalam penulisan karya tulis ilmiah itu hal yang seperti itu nggak boleh. Karena kita nggak tahu apakah si B ini dia sanatnya itu betul ya. Kalau kalau seperti dalam ilmu hadis itu kan sanatnya itu orang ini pembohong atau orang ini orang yang suka membual. Itu kalau dia menyatakan oh, berdasarkan apa yang dikatakan oleh I, maka bla 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 bla. I tadi mendapatkan ini dari X mendapatkan ini dari Y kan gitu. Nah, tapi kalau kita nggak tahu ini orang ini, kan dalam artikel penulisan artikelnya kita nggak tahu ini track record dari orang ini. Ya, makanya kita perlu akhirnya mencari sumber aslinya. Yang dikatakan Mahfud MD dalam bukunya Anthony lah, kita cari Anthony tadi ngelihat di mana Mahfud MD ngomong tadi. Nah, kita cari bukunya Mahfud MD. Nah, seperti itu modelnya. Ya, kita telusuri sampai ke akar-akarnya. Kriteria judul bagaimana? Ya, pastinya judul itu yang fokus pada hasil penelitiannya, informatif. Ya, misal contohnya seperti ini. Saya menulis terkait dengan penelitian di kota yang ada di Jawa Timur. Nah, maka saya nggak perlu nulis kotanya di Sidoarjo dan Surabaya, nggak perlu saya tulis seperti itu. Anda tulis saja Sidoarjo Surabaya itu punya kesamaan apa? Oh, keduanya merupakan low middle income atau keduanya merupakan kota pesisir. Nah, Anda ambil itu aja bahwa ini yang di penelitian ada pada daerah kota pesisir yaitu Sidoarjo dan Surabaya. Itu sudah mewakili ya. Jangan ditulis Sidoarjo Surabayanya tapi apa term yang cocok untuk bisa mewakili keduanya atau ketiganya ya. Jadi kita fokus pada hal-hal itu yang menarik dari pembaca agar mau membaca. Kalau itu pembaca melihat muatannya tidak relevan dengan kepentingan dia, maka dia tidak akan sitasi itu ya. Maka kita perlu menunjukkan judul kita tadi itu dengan mengemasnya menjadi lebih baik. Kemasan yang bagus itu akan mudah menarik pembeli untuk membeli. Meskipun setelah dia beli barangnya nggak enak, tapi minimal dia akhirnya membeli gitu. Nah, tapi barang seenak apapun, tapi kalau misalkan dikemas secara nggak menarik, ya pasti nggak akan dilirik ya. Nah, judul ini merupakan etalase pertama seorang akademisi mau membaca ya, ujuk-ujuk kemudian mensitasi. Sama seperti editor juga gitu. Mereka akan melihat judul dulu, judulnya ini menarik apa enggak. Makanya Anda harus bikin judul yang
Menarik. Ya, menariknya itu dari mana? Tadi singkat dan kemudian judulnya usahakan menonjolkan kelebihan dari artikel Anda. Ya, menonjolkan hasilnya. Pendahuluan menyusunnya gimana? Ya, biasanya kalau yang baru-baru mau menulis itu, mereka menulis pendahuluan itu diawali dari hal yang terlalu jauh, ya, pada dahulu kala, ya, atau misalkan saat ini perkembangan bla bla bla. Nggak perlu sebetulnya, karena sebetulnya Anda di pendahuluan ini fokusnya itu asal muasal idenya dari mana, ya, ada fenomena apa, peristiwa apa, momentum apa yang tadi. Itu dua paragraf awal itu harus menjelaskan itu, ya. Dan paragraf pertama bahkan Anda singgung langsung termnya yang ada pada judul. Di termnya ada muncul kata-kata blockchain, berarti paragraf pertama itu sudah ada nyinggung blockchain di kalimat pertama bahkan. Ya, jadi langsung to the point apa yang sudah dibahas. Apa yang mau dibahas tadi. Baru sisanya kita susun proposisi. Ya, proposisi hipotetik yang dimana di situ kita arahkan ke alasan pemilihan topiknya yang diakhiri dengan research gap serta novelty. Ya, contoh misalkan seperti ini untuk research gap. Ya, jadi di research gap itu kita tunjukkan penelitian-penelitiannya itu sebelumnya itu membahas apa aja. Dan yang sekarang itu sedang kurang celahnya itu di mana. Ya, sehingga kita bisa memasukkan ide kita untuk menjawab atau mengisi celah itu yang kita masukkan di novelty statement. Sehingga orang bisa tahu bahwa memang penelitian ini penelitian yang baru dan urgent karena untuk mengisi gap atau kekurangan yang ada tadi. Baru Anda kemudian narasikan metodenya. Nah, menarasikan metode ini bisa sangat singkat, ya, bisa sangat panjang, tapi pada poinnya jangan menarasikan hal-hal yang sudah diketahui oleh pembaca. Contohnya misalkan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah bla 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 bla, yang kemudian digunakan snowballing bla 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 bla, yang artinya adalah itu nggak perlu, ya. Jadi Anda cukup menjelaskan tahapan-tahapan Anda untuk menjawab atau mengisi research gap tadi apa. Tahapan-tahapannya. Ya, Anda melakukan apa, kemudian Anda mengumpulkan datanya dari mana, Anda menganalisis data tadi dengan teknik apa, Anda menganalisis menggunakan teknik tadi itu dibantu dengan platform apa, itu semua disebutkan, ya. Ya, contoh kalau di penelitian hukum, ya modelnya seperti ini. Ya, cukup satu paragraf saja. Kalau di penelitian yang lain mungkin bisa panjang, ya, karena ditunjukkan ada yang sekaligus menunjukkan tahapan-tahapannya secara detail bahwa setelah tahapan ini menghasilkan ini. Tahapan kedua setelah menghasilkan itu kami masukkan ke sini hasilnya begini. Setelah tahapan ketiga kami masukkan itu hasilnya begini. Baru kemudian di pembahasan. Nah, itu ada yang langsung sama hasil juga kadang di metode itu menunjukkan. Baru di pembahasannya dia membahas kalau munculnya kayak gitu berarti apa, kalau munculnya kayak gitu berarti apa, kalau munculnya kayak gitu berarti apalah. Itu kita kemudian tinggal membuat argumentasi-argumentasi yang berbasis pada referensi-referensi, ya, yang sebelumnya sudah kita kumpulkan. Ya, jadi membuat metode penulisan itu dia menuliskan metodenya itu jangan menjelaskan hal-hal yang sudah diketahui oleh para pembaca. Tabel gambar itu juga menuliskan tabel di atas dan tabel di bawah itu sudah nggak boleh, ya, harus menyebutkan lokasi tabelnya di mana, tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4 gitu. Dan penyebutan tabel itu harusnya sebelum dari tabelnya keluar atau gambarnya keluar, ya, penyebutan tabel gambar itu sebelum tabelnya keluar atau gambarnya keluar. Sebagaimana bisa dilihat pada tabel 1, kami menunjukkan bla 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 bla. Baru kemudian tabel satunya keluar. Jangan tabel satunya keluar dulu, Anda baru melihat bagaimana bisa lihat pada tabel 1. Kami, nah itu penulisan yang tidak tepat.
Ya, penulisan yang tepat itu kita elaborasikan dulu fungsi dari tabel 1 itu apa, baru tabel satunya keluar. Nah, itu cara penulisan yang tepat. Gambar juga sama. Kita elaborasikan tadi fungsinya gambar itu untuk apa dan manfaatnya gambar itu apa untuk menunjang statement yang mana, baru gambarnya itu keluar. Ya. Jadi ada ditulis penomoran ya, gambar 5, gambar 6 gitu ya. Tapi sebelum gambar ini keluar, Anda harus di atasnya menyebutkan pembagian dari permission dan permissionless blockchain itu terbagi ada public, hybrid, private, konsorsium. Kemudian Anda kasih dalam kurung gambar 5. Nah, baru kemudian gambar 5-nya keluar. Tulisi caption gambar 5 bla. Ya, jadi harus menuliskan fungsinya dulu tadi baru muncul gambar sama tabelnya dulu. Terakhir simpulan. Simpulan itu kembali lagi tidak melakukan pembahasan ulang, ya. Jangan melakukan pembahasan ulang. Maka simpulan itu paling bagus ya cuma 1 paragraf, maksimal 2 paragraf karena dia hanya simpulan, ya. 1 paragraf atau 2 paragraf. Dan di dalamnya hal yang urgent muncul itu dia sebetulnya adalah 3. Ya, yang pertama adalah kaitannya dengan highlight dari research question, jawaban-jawaban pertanyaan penelitian tadi itu harus muncul ya. Highlight-nya aja, berarti misal pertanyaan penelitiannya itu 2, ada 2 kalimat yang menjawab. 1 kalimat masing-masing menjawab 1 pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua setelah highlight itu ada kita menunjukkan impact-nya apa, manfaatnya apa dari terjawabnya research question itu, ya, manfaatnya apa. Baru kemudian yang terakhir penelitian lanjutan itu kita sarankan melakukan penelitian lanjutan apa, further research-nya apa. Nah itu kita tunjukkan di situ. Ya, nah, contohnya seperti ini ya. Ada further research-nya. Pada penelitian selanjutnya akan sangat menarik untuk meriksa bagaimana hukum perdata dapat disesuaikan atau diperluas untuk melindungi data pribadi dalam konteks tertentu seperti komersial dan politik. Ya, dengan cara model seperti ini menyebabkan tulisan Anda itu mudah atau menarik untuk disitasi karena orang yang membahas hal itu akhirnya langsung mensitasi punya Anda, ya. Karena tulisan Anda itu terkait langsung dengan risetnya yang terkait melindungi data pribadi dalam konteks tertentu, komersial dan politik ini, ya. Jadi perlu ada penulisan seperti itu di simpulan. Ya, itu yang cara penulisan simpulan yang benar. Abstrak, bagaimana dengan abstrak? Abstrak, saya rasa semua udah paham ya bahwa abstrak itu sistematis, ya. Minimal 4, tapi bisa ditulis 5. 4 apa aja? Ya, ada introduction, method, result, itu muncul, ya. Tapi bisa dikasih 5 tambah dari impact, ya. Pak dikasih impact itu juga bisa, tapi lebih baik dikasih impact agar tahu ini manfaatnya apa. Agar orang nggak perlu baca isinya, langsung tahu ini manfaatnya apa dan Anda bisa langsung disitasi artikelnya. Itu aja mungkin. Kalau mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang didiskusikan.